pelaku wisata, kemudian ada di sini. Jadi secara garis besarnya dua dari kami 30 masyarakat yang pertama musikan tempat wisata di sini dengan mengajak teman-teman pelaku wisata. Yang disampaikan Pak Sukyam itu banyak sekali ada event, tapi yang PDP itu kebetulan nggak ada yang rawuh dengan destinasinya. Yang tentang desa wisatanya, desa wisata di beberapa provinsi yang bisa diselenggarakan di sini fasilitasi atau. Jadi apabila nanti di desa ini melaksanakan kejuaraan yang tujuannya karena ini dikemas dengan tema desa dampingan, tentunya pesertanya dari desa luar atau kabupaten luar, sehingga sosialisasi itu desa ini dikenal di luar. Kami ada kemudian trofi, kemudian piagam juga kita bisa menyediakan medali, dan juga khusus untuk desa binaan Pak kami izin, kami akan menyiapkan untuk kaos panitianya. Dan harapan kami bidang. Saya Sulistyo selaku Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Agenda kita saat ini pagi hari ini adalah mengundang SKPD atau OPD organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kita ajak ke desa atau Pilangsari, Kecamatan Besi ini dalam rangka sesuai dengan harapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menugaskan setiap organisasi perangkat daerah diberi tugas atau tanggung jawab mendampingi satu desa miskin. Nah, di sini kami meminta masukan dari Pak Kepala Desa, PKK, Pemuda, Karang Taruna, dan potensi-potensi warga yang ada di sini. Apa sih yang ada di lokasinya, apa yang bisa digali dan dikerjasamakan dengan OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Panjenengan bisa lihat tadi OPD kita terbuka, aku duweki, kowe nek ndang ngejokte nek isa tahun ini, sehingga harapan ke depan desa-desa miskin di Provinsi Jawa Tengah ini segera menjadi tidak desa miskin atau desa merah lagi, tapi menjadi desa kuning atau desa yang sudah makmur. Pak, Pilangsari ini kenapa dipilih menjadi salah satu? Nah, jadi gini, di Provinsi Jawa Tengah ini, khususnya di BKD Provinsi itu punya data. Ya, di Jawa Tengah itu ada sekian desa miskin. Nah, maka setiap setengah satu semester kita dievaluasi oleh Pak Wagub bersama timnya, desa miskin ini pendampingannya sampai di mana, apa yang sudah dilakukan, OPD ini melakukan apa sesuai dengan usianya masing-masing, sehingga harapannya 1 atau 2 tahun ke depan ada perubahan masyarakat untuk menjadi desa yang lebih baik lagi. Kami melihat dengan perspektif yang sama, artinya di sini dengan kondisi alam yang di sini dan juga masyarakatnya, kami melihat ini potensinya bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Kami mendorong ke arah itu. Jadi sama seperti yang disampaikan Pak Sulis tadi. Potensinya apa Pak di Pilangsari dari ini yang jelas yang sudah ada yang juga itu potensinya satu adalah adanya taman doa, itu ini sudah tidak hanya di Seragen aja, ini malah di luar Seragen yang mengenal itu. Kemudian yang kedua ada beberapa sumber mata air dan embung di dekat sana. Terus yang tidak kalah luar biasanya adalah Gunung Gandu. Yaitu potensinya besar sekali dan tidak hanya satu tempat untuk spot selfie saja, tapi itu semuanya bisa dijadikan satu rangkaian di sana. Gunung Gandu itu. Pak, kalau dari dinas nanti mungkin bentuk pendampingan atau apa gimana Pak? Kami sejak awal adanya embrio desa wisata itu kami dampingi terus. Seperti di sini ini kami dampingi juga dengan pendampingan yang sifatnya itu pendampingan SDM-nya terutama. Kami kita ada beberapa potensi, termasuk yang pertama adalah sumber daya alam. Kita ada Taman Doa, Gunung Gandu, dan embung yang ada di Desa Pilangsari. Selain itu kita juga punya SDM yang saya kira sudah mumpuni. Satu, kita ada namanya Podaris, kelompok sadar wisata yang bernama Surmas, dengan kelompok pemuda yang
di situ dinamakan Kopi Ireng. Yang ini kedua kelompok ini akan menopang program dari Jateng ini untuk menjadi desa wisata yang ada di desa Banjar. Kalau potensi yang lain Pak, mungkin dari produk atau Termasuk kita punya UMKM sebagai produk unggulan sebagai pendampingan nanti. Satu, kita punya pengrajin tempe gemuk, lalu ada tape, lalu ada ini jamu. Masuk di pemberdayaan kita ada lahan, di situ ditanami tanaman jahe dan yang lainnya. yang tempe gemuk pengrajinnya ada berapa Pak? Yang pengrajinnya ada 4. Terus apa potensi wisata Suamaria itu pengunjungnya sudah sampai berapa? Kalau itu di puncak Oktober itu paling banyak, itu ratusan. Sampai kadang menginap di sini. Karena pandemi ya agak dibatasi. Kalau yang gunung apa Pak? Gunung Gandu. Gunung Gandu. Gunung Gandu sementara kita hanya bisa untuk kegiatan camping saja. Camping termasuk terakhir kita ada camping para pemuda di gunung. Untuk yang lainnya belum, karena kita terkendala dengan anggaran karena ada COVID. Kalau Kehadiran pendampingan di Seperapar Jawa Tengah ini, setelah kita termasuk tergolong dari warga desa kita termasuk golongan zona merah, kita ingin naik di zona kuning dan sampai di zona hijau. Jadi dampak positif dari kegiatan ini benar-benar berdampak secara ekonomi yang ada di desa.